Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Nur Santi Lanyong. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai teori permainan kecil, permainan tradisional menurut para ahli. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori permainan kecil. Yang pertama, teori rekreasi atau teori pelepasan. Teori ini diutarakan oleh bangsa Jerman yang bernama Schaller dan Lazarus. Mereka menerangkan bahwa permainan itu merupakan kegiatan manusia yang berlawanan dengan kerja dan kesanggupan hidup. Tetapi permainan itu merupakan imbahan dari kerja dengan istirahat. 2. Teori surplus atau teori kelebihan tenaga. Teori ini diutarakan oleh Herbert Spencer, seorang bangsa Inggris. Ia mengatakan bahwa kelebihan tenaga, kekuatan atau vitalitas pada anak atau orang dewasa yang belum digunakan disalurkan untuk bermain. 3. Yaitu teori teleologis. Karl Gross, seorang bangsa Jerman, mengatakan bahwa permainan mempunyai tugas biologi yang mempelajari fungsi hidup sebagai persiapan untuk hidup yang akan datang. 4. Teori sublimasi. Teori ini diutamakan oleh seorang bangsa Swiss yang bernama Ed Clapret. Ia mengutarakan bahwa permainan bukan hanya mempelajari fungsi hidup, teori Gross, tetapi juga merupakan proses sublimasi menjadi lebih mulia, tinggi atau indah. Ialah dengan bermain, insting rendah akan menjadi tingkat perbuatan yang tinggi. 5. Teori Bahler. Karl Bahler, seorang Jerman, mengatakan bahwa permainan itu kecuali mempelajari fungsi hidup, teori Gross, juga merupakan function, lust, nafsu berfungsi, dan juga merupakan aktivitas orang-orang, kemauan untuk aktif. 6. Teori reinkarnasi. Di samping kalimat teori tersebut, ada satu teori lain yang masih banyak dibicarakan oleh ialah teori reinkarnasi. Adapun maksud teori tersebut ialah bahwa anak-anak selalu bermain dengan permainan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai permainan tradisional menurut para ahli. Menurut Kurniati pada tahun 2011, menurutnya permainan anak tradisional dapat menstimulasi anak dalam mengembangkan kerjasama, membantu anak menyelesaikan diri, saling berinteraksi secara positif, dapat mengkondisikan anak dalam mengontrol diri, mengembangkan sikap empati terhadap teman, menaati peraturan, serta menghargai orang lain. Yang kedua, Atik Soepandi. Menurutnya, pengertian permainan tradisional adalah permainan yang menggunakan alat-alat sederhana yang mengandung unsur budaya dan pendidikan. Unsur budaya dan pendidikan dalam permainan tradisional menjadi satu lantaran dalam kegiatannya, selalu bertumbuh pada kemampuan intelektualitas. Yang ketiga, Domings. Menurutnya, permainan tradisional seperti nekran, kelereng merupakan salah satu jenis ragam permainan kreatif yang berfungsi melatih untuk fokus, melatih anak untuk memberi penghargaan kepada ketercapaian seorang teman, serta melatih anak untuk percaya diri. Menurut Homo Ludens, permainan tradisional adalah permainan yang dilakukan untuk menanamkan budaya dan karakter terhadap pelakunya. Budaya karakter ini terjadi secara tidak langsung ataupun langsung, misalnya karakter pantang menyerah, sportivitas, dan lain sebagainya. Menurut Yussel Galiziel dan Elsin Yazizi pada tahun 2015, bermain merupakan salah satu kebutuhan dasar anak-anak, bisa menggabungkan suatu pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan melalui permainan, serta mampu menjelaskan diri sendiri dan menunjukkan keterampilan mereka. Dari penjelasan mengenai pengertian permainan tradisional di atas, dapat dikatakan bahwa permainan tradisional adalah jenis permainan yang mengikut sertakan kemampuan dengan budaya, sehingga permainan ini dinilai tidak memiliki dampak negatif terhadap anak. Itulah penjelasan mengenai teori permainan kecil serta permainan tradisional menurut para ahli. Akhir kata,
Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.